Masya Allah. Ustadz, apakah memang harus dibubarkan partai Banser? Sejak kapan Banser jadi partai ini, kapan? Mereka hanya mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah mendengar ya sekilas penjelasan dari Ustadz Syafikri Jabar Salamah terkait pembubaran pengajiannya. Jadi kita di sini intinya sama muslim ya, kita harus bersaudara, harus saling menjaga ya. Menjaga kerukunan ya, persaudaraan. Perbedaan boleh-boleh saja, tapi tidak menjadikannya perpecahan di antara umat muslim itu sendiri. Umat muslim ini bersaudara, harus kita perkokoh persaudaraan kita. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara kita, perbedaan ya madhab di antara kita, jangan sampai perbedaan ini menimbulkan gejolak perpecahan sesama umat muslim. Kita simak yang lebih jelasnya ya dari Ustadz Syafikri Jabar Salamah terkait ya, pembubaran ceramahnya. Masya Allah. Ustadz, apakah memang harus dibubarkan? Ada yang bertanya nih, apakah harus dibubarkan? Sejak kapan Banser jadi partai ini, kapan? Jamaah, ini berkaitan dengan membakarnya Banser La ilaha illallah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Dan alhamdulillah MUI sudah turun tangan, serahkan hal ini kepada mereka dan seorang muslim. Jadikan momen ini, momen yang terjadi kemarin itu menjadi momen yang membuat antum mengkaji lagi apakah la ilaha illallah yang ada di dada antum sudah benar apa belum. Jangan dipikir semua yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Enggak. Ada syaratnya masuk surga dengan la ilaha illallah. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, pemimpinnya orang-orang munafik, mengatakan la ilaha illallah. Salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dia berada di keraknya. Dan dia jangan sampai ya kita di dalam kerangka neraka semua. Ingat, bukan hanya ucapan di lisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Allah mengharamkan api neraka buat orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Baru orang itu akan masuk surga. Kalau sekedar mengatakan la ilaha illallah tapi konsekuensi dari la ilaha illallah tidak ada pada dada dia. Dia tidak mencintai la ilaha illallah. Dia tidak menghargai la ilaha illallah. Dia tidak mau menerima tuntutan dari la ilaha illallah. Maka takut la ilaha illallah yang kau baca itu ternyata tidak memasukkan ke dalam surga. Ingat, orang-orang munafikin mengatakan qalu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka mengatakan kami beriman, kami cinta kepada Islam, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum. Mereka bukan orang-orang beriman. Maka hati-hati jemaah. Momen ini gunakan untuk mengkoreksi diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Apakah la ilaha illallah yang kita ucapkan sudah benar? Ini waktu pembubaran. Ini ricuh padahal ini dalam nah, dari Menteri Agama Yakub Tholil ya, terkait pembubaran pengajian.
yang dibubarkan oleh Banser. Mereka hanya mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian. Tidak ada pengajian, dalam katanya di catatan sana. sejarah kita, Banser membubarkan pengajian, ribuan pengajian, jutaan pengajian. Itu sudah jelas-jelas kan pengajian ya. Jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian tetapi kemudian dibubarkan oleh Banser, katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh Banser, tetapi Banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka hanya mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian di sana. Yang ada hanya orasi-orasi, yang ada hanya upaya-upaya memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada kelompok-kelompok yang seperti ini lagi, sahabat-sahabat sekalian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kesesama Muslim itu sendiri keadaannya seperti ini. Sungguh sangat sedih dan menyedihkan. Tolonglah umat Islam semua bersatu di dunia ini. Umat Islam itu sudah seharusnya kita ini bersatu ya di dunia ini untuk menegakkan syariat dan khilafah dalam tuntunan ajaran Islam itu sendiri. Semoga ini menjadikan pelajaran buat kita semua dan memahami apa daripada Islam itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.